Halo sobat ternak semuanya, para peternak sistem pembibitan. Ada beberapa hal kerugian yang sangat besar yang akan dialami para peternak sistem pembibitan ketika kita tidak mengetahui solusi dan cara mengatasinya. Apa sih kerugian terbesar itu dan bagaimana cara mengatasinya agar kita itu tidak terjadi kesalahan atau kerugian yang cukup besar pada peternak entok sistem pembibitan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Ray Official. Salam edukasi, salam sobat ternak, ora penak. Para peternak semuanya, khususnya para peternak sistem pembibitan, wajib mengetahui dan cara mengatasinya penyebab kerugian terbesar dalam ternak entok sistem pembibitan. Mungkin para YouTuber atau para peternak lainnya jarang mengulas masalah ini dan jarang para peternak pemula itu juga menanyakan soal problem ini, karena ini sebenarnya hanya masalah sepele. Namun ketika kita tidak bisa mengatasi ataupun kita tidak mengetahui, kita akan bisa dilanda kerugian yang cukup besar, karena ini sangat berpengaruh sekali pada produksi indukan kita. Dan bagaimana cara mengatasinya dan apa sih kerugian terbesar tersebut yang akan melanda para peternak? Tonton sampai selesai, jangan di skip ya teman-teman, karena ini wajib diketahui para peternak entok sistem pembibitan, apalagi buat para peternak entok pemula. Untuk yang pertama kali yaitu masalah mabung teman-teman, atau biasa disebut itu brodol, dimana indukan entok akan mengalami rontok bulu atau mabung, atau biasa disebut itu brodol. Itu akan mengalami kurang lebih itu usia 1 tahun. Mungkin para peternak pemula itu jarang mengetahui ini, apalagi ini sangat penting sekali karena akan berpengaruh pada produktivitas pada indukan kita. Dalam masa mabung atau brodol ini, indukan tidak akan bertelur karena indukan akan berproses memperbaiki tubuhnya, kondisinya, fisiknya, dan mengembalikan bulu yang rontok. Dan itu akan bertelur kembali ketika bulu indukan itu sudah penuh atau sudah normal seperti biasanya. Kurang lebih itu biasanya ketika umur 1 tahun indukan itu akan mabung, dan itu perlu diketahui. Selain indukan, pejantan pun juga bisa teman-teman. Jadi ketika pejantan yang mabung itu malah semakin besar kerugiannya ketika kita tidak mengetahui cara dan solusinya. Sebelum kita membahas pejantan yang mabung, kita terlebih dahulu membahas si indukan. Bagaimana sih cara mengatasi indukan yang mabung agar kita itu tidak rugi yang cukup besar? Ada 2 cara mengatasi ketika indukan kita sedang mabung teman-teman. Yang pertama yaitu kita bisa mencabuti indukan entok bulunya jika ada bulu yang belum terlepas semua. Jadi ketika kita mengetahui indukan kita itu ada yang mabung atau brodol atau biasa disebut rontok bulu, kita bisa mencabuti bagian-bagian bulu yang belum rontok. Itu bertujuan untuk apa? Itu bertujuan untuk mempercepat masa mabung atau rontok bulu tersebut. Dan itu tidak akan menyakiti entok karena itu sudah bulu yang mati atau sarafnya itu sudah tidak aktif. Karena itu sudah masa yang wajib dilalui oleh indukan entok atau si pejantan juga. Jadi itu tidak akan menyakiti entok, bahkan itu kita membantu proses entok tersebut. Itu cara yang pertama. Ada cara yang kedua. Bagaimana? Untuk cara yang kedua yaitu kita bisa menukarkan indukan entok yang rontok bulu. Karena apa? Ketika indukan entok kita itu rontok bulu, indukan tidak akan bisa produksi. Dan itu bisa menyebabkan para peternak itu gagal dalam mengelola sistem pembibitan. Itu cara yang kedua. Dan mungkin teman-teman masih bingung lagi, apa yang cara yang lebih efektif lagi, Kang Roy? Karena untuk kita mengganti indukan atau kita mengganti betina yang rontok bulu, itu nanti kita terlalu mengeluarkan biaya yang cukup besar, karena kita menjual indukan yang brodol mungkin harganya bisa menurun
dan kita harus membeli lagi indukan yang lebih baik. Cara yang ketiga atau yang solusi yang terakhir teman-teman, ini perlu diperhatikan. Solusi yang terakhir yaitu kita bisa memperbanyak kapasitas indukan di kandang kita. Tujuan atau maksud yang Kang Roy jelaskan, yang dimana ketika kita bisa memperbanyak populasi di kandang kita, ketika ada indukan yang brodol atau yang mabung, itu juga ada indukan yang produktif. Jadi untuk siklus rontok bulu pada indukan entok itu tidak secara bersamaan. Karena ketika secara bersamaan itu sudah dipastikan 100% kita tidak bisa memperoleh telur entok atau DOE yang kita harapkan bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Jadi solusi yang terakhir, cara yang terakhir yang dimana kita harus memperbanyak indukan kita agar ketika proses mabung itu tidak secara bersamaan. Jadi kita bisa menunggu entok yang produktif tersebut itu bisa produksi secara baik, dan ketika yang produksi sudah kita hasilkan dari penjualannya, mungkin nanti yang mabung itu sudah kembali normal lagi. Jadi ada siklusnya, ada tahapan-tahapan atau konsep yang dimana kita tidak mengalami kerugian yang cukup besar. Dan tidak kalah pentingnya lagi yaitu untuk masalah mabung untuk pejantan teman-teman. Untuk pejantan ini malah sangat merugikan kita sekali karena nanti akan tidak mengawin atau tidak membuahi si indukan. Mungkin ada si pejantan itu jarang ya teman-teman, ada pejantan itu bisa ngawin atau membuahi indukan ketika brodol atau mabung. Dan itu sedikit sekali lah persentase untuk memiliki pejantan seperti itu. Dan ketika teman-teman memiliki pejantan seperti itu, bersyukurlah teman-teman, karena tidak banyak pejantan ketika mabung itu mau membuahi indukan secara maksimal. Untuk mengatasi cara pejantan ketika mabung, kalau Kang Roy sendiri yaitu jalan satu-satunya ialah mengganti si pejantan tersebut atau menjual pejantan tersebut dengan menggantikan pejantan yang baru. Atau mungkin teman-teman ini cara yang lebih efektif lagi menurut logika Kang Roy, teman-teman bisa menyiapkan. Jadi untuk pejantan yang mabung, teman-teman sudah memiliki di bank DOE teman-teman atau kandang DOE teman-teman itu ada pejantan pengganti atau mungkin pejantan yang siap ngawin atau siap membuahi si indukan. Jadi ini menurut Kang Roy itu lebih efektif karena mungkin para peternak semuanya, buat teman-teman semua itu ada yang peternak entok rambon, entok jumbo. Kalau itu dijual kan sayang, karena nanti kita beli mahal-mahal ternyata malah entoknya mabung atau rontok bulu dan tidak bisa membuahi si indukan. Jadi lebih baik, alangkah baiknya menurut Kang Roy yaitu teman-teman menyiapkan si pejantan baru atau si pejantan pengganti untuk menggantikan induk pejantan, untuk menggantikan pejantan yang lagi proses rontok bulu atau mabung teman-teman. Itu menurut Kang Roy lebih efektif. Untuk ilmu seperti ini teman-teman itu sangatlah perlu diketahui karena banyak peternak itu tidak mengetahui siklus mabung atau siklus rontok bulu pada indukan entok, dan akibatnya mungkin para peternak itu mengeluh kenapa indukan kita tidak bertelur, kenapa pejantan kita tidak ngawin. Itu mungkin salah satunya ketika indukan teman-teman itu lagi proses rontok bulu atau mabung biasa tersebut. Dan untuk proses tersebut itu biasanya ketika sudah terjadi, untuk mengembalikan formasi atau bulunya seperti normal kembali teman-teman, itu biasanya menurut Kang Roy, sepengalaman Kang Roy itu kurang lebih 2 bulan. Itu cukup lama sekali teman-teman. Jadi harus diketahui cara mengatasi dan solusinya. Kurang lebih itu 2 bulan ketika entok kita itu mengembalikan bulu-bulu yang indah seperti biasanya teman-teman. Itu dia ya teman-teman yang perlu diketahui, dan ini sangat penting dan wajib diketahui para peternak entok pembibitan karena ini sangat tidak bisa dihindari dan perlu kita mengetahui solusinya. Terima kasih ya teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman semua itu tidak ketinggalan info seputar dunia bisnis, dunia peternakan, dan pastinya teman-teman bisa menambah pengalaman, menambah ilmu, menambah teman, menambah saudara-saudara
para peternak semuanya. Terima kasih, salam edukasi, salam sobat ternak, ora penak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.